Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahmi Fadil Habibie, perwakilan dari Pesantren Al-Ikhtiqamah Islam Karawang. Dan pada hari ini saya ingin membuat tutorial cara menginstal operating system Windows baru pada PC atau laptop pribadi kalian. Sekarang kita akan memulai dengan bahan-bahan apa saja yang perlu kita lakukan untuk menginstal ulang operating system pada laptop pribadi kalian. Yang pertama yang paling penting yaitu adalah sebuah flash disk. Pastikan flash disknya itu kosong, tidak ada apa-apanya. Atau misalkan ada sesuatu, kalian memiliki flash disk tapi ada isinya, silahkan backup terlebih dahulu, lalu dikirimkan ke laptop, setelah itu diformat. Nah, jika kalian sudah memiliki flash disk, maka yang langkah kedua yaitu operating sistemnya. Jelas kita ingin menginstal operating system tapi tidak ada operating sistemnya, kan aneh. Nah, kali ini saya memiliki operating system Windows 11. Nah, langkah yang kedua yaitu memasukkan sistem operating system. Sistem operating systemnya dapat dari website Microsoft. Nah, untuk linknya nanti saya akan berikan pada link deskripsi. Setelah itu, jika kalian sudah memiliki sistem operasinya, maka klik select pada aplikasi Rufus. Lalu pilih sistem operasi yang sudah dimiliki, lalu open. Nah, di sini pastikan flash disk sudah tersambung. Jika sudah dan sudah memiliki sistem operasi, di bagian pilihan paling yang image option, jika di sini ada 3 pilihan. Yang pertama itu TPM 2.0 plus secure boot. Maksudnya apa? Biasanya TPM 2.0 ini digunakan untuk laptop pada versi terbaru. Jika laptop kalian versi terbaru, maka gunakanlah yang TPM 2.0. Dan jika laptop kalian masih laptop biasa atau laptop yang udah agak lama, maka pilih yang kedua, no TPM. Nah, pilihan yang ketiga ini, kalian akan menjadikan flash disk kalian untuk untuk menjadi operating sistemnya. Jadi Windows itu tidak berada di dalam hard disk laptop, melainkan pada flash disk yang kalian masukkan. Nah, karena saya laptop dalam kondisi versi baru dan saya ingin masukkan ke dalam hard disk laptop saya sendiri, nah saya akan pilih standar Windows 11 TPM 2.0. Untuk lainnya dibiarkan saja dan namanya juga biarkan seperti ini, lalu klik start. Ketika klik start, pastikan kalian klik format dan oke. Tetapi karena saya sudah menginstalnya dan namanya sudah berubah menjadi seperti ini, itu tandanya berarti sudah selesai. Jika belum, maka start, pilih format, lalu tunggu sampai selesai. Dan jika selesai, hasilnya seperti ini. Close. Lalu seperti ini. Maka dia akan jadi seperti ini. Kalian harus melakukan langkah ini terlebih dahulu sebelum menginstal Windows ke dalam laptop, yaitu klik start, pilih disk management. Gunanya buat apa? Di sini kita akan membagi partisi laptop. Gunanya apa? Agar untuk jaga-jaga Windows kita yang awal ini tidak hilang. Jadi kita bikin 2 Windows dalam satu laptop. Nah, kalau saya perhatikan di sini ada banyak ruang dan saya ingin memanfaatkan ruang yang banyak ini buat masukin ke Windows. Nah, di sini dalam Windows saya masih ada 137 GB, tapi ternyata ada yang kosong 100 GB. Nah, ini itu tandanya bisa dimasukin ke dalam Windows. Jika kalian mau memisahkan data, memisahkan partisi, silakan klik kanan, lalu shrink volume. Nah, prosesnya bakal jalan. Nanti di sini kita harus membagi, entah itu berapa giga terserah, tapi biasanya defaultnya kalian harus membagi 50 giga untuk
minimal 50 GB untuk partisi baru. Nah, saya masih ada 232 GB tersisa dan itu lebih kosong. Nah, di sini saya akan mengambil 50.000 MB. 50.000 MB itu setara dengan 50 GB. Nah, sering jika sudah maka akan jadi seperti ini. Sudah terbagi menjadi seperti ini, lalu klik new simpan volume, klik next saja, lalu next sampai finish. Nah, jadilah volume baru, partisi baru. Nah, di sini bertambahlah partisinya 50 GB kosong. Nah, di sini kita akan memanfaatkan sebagai Windows baru pada laptop pribadi kita. Langsung ketika sudah sampai tahap ini, tinggal kita restart saja laptop kita. Jika flash disk sudah terinstall Rufus, installnya terisi oleh operating system dari Rufus, maka sekarang tinggal merestartnya. Tunggu waktu restart selesai. Nah, ketika sudah mencapai logo, klik tombol berapapun itu. Pokoknya setiap laptop itu bakal berbeda-beda karena kita mau masuk ke BIOS. Untuk penjelasan BIOS mungkin penjelasannya nanti saja. Intinya ketika kita masuk BIOS, setiap merek laptop pasti memiliki tombol yang berbeda-beda. Kalau misalkan di laptop Acer yang saya miliki, itu mengklik tombol F2 berkali-kali ketika logo Acer. Mungkin kalau laptop teman-teman Asus atau Lenovo dan lain sebagainya mungkin berbeda-beda. Biasanya di Google ada, mungkin teman-teman bisa cari di Google. Nah, karena saya memberi password, masukkan. Nah, di sini dalam BIOS Acer yang saya miliki, pokoknya kita itu harus mengatur gimana caranya biar boot awal-awal itu masuk ke flash disk. Nah, sini ada dua. Yang pertama Windows Boot Manager, yang kedua USB HDD. USB HDD ini yang mana? Ini tuh yang flash disk. Sekarang kita bawa ke atas agar dia awal mula masuk itu ke flash disk, bukan ke hard disk. Hard disk kan masuk ke Windows yang tadi kita buka. Nah, ketika sudah di atas, lalu klik F10 untuk menyimpan, lalu yes, klik enter. Nah, tunggu proses sampai selesai. Mungkin ini prosesnya agak lama, nanti videonya bakal saya cepetin. Nah, kita udah masuk ke installer Windows. Di sini proses seperti ini kalian harus lakukan berhati-hati. Jika kalian tidak berhati-hati, maka data-data laptop kalian akan hilang. Di sini untuk bahasa dibiarkan saja bahasa Inggris, dan waktu kalau ada Indonesia tambahkan saja Indonesia. Nah, ini nah ya ini Indonesia. Nah, lalu klik next, lalu pilih paling atas saja. Mungkin dari Windows 11 yang biasa itu hanya satu pilihan, tapi karena saya memiliki versi yang lain mungkin akan beda. Intinya paling atas jika ada pilihan banyak seperti tadi. Lalu klik centang ini, klik next. Nah, pilih yang bawah custom, jangan yang upgrade. Nah, di sini kita sudah sampai ke bagian partisi. Setelah tadi kita bagi partisinya, kita harus pilih partisi yang tadi yang habis kita bagi 50 GB. Nah, di sini ada nih 48,8. Nah, itu yang tadi kita bagi barusan. Jika kalian masuk ke yang nah, sekarang kalian tinggal install di drive ini. Tapi karena saya tidak mau di sini, saya mau di 100 GB ini, maka saya harus format terlebih dahulu.
lalu klik next. Lalu proses akan agak sedikit memakan beberapa menit. Video akan saya percepat, atau bahkan saya akan potong untuk menghemat memori. Di saat sampai seperti ini, kalian hanya tinggal menunggu saja proses sampai selesai. Setelah itu, nanti saya akan beritahu tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, prosesnya akan selesai sebentar lagi. Nah, laptop akan restart sendirinya. Ketika restart dimulai, flash disk diharapkan untuk langsung dicabut, atau kita langsung masuk ke dalam BIOS, langsung cabut saja. Dah. Nah, di sini akan ada sesuatu yang berbeda. Yap, benar sekali. Windows kita jadi ada dua. Yang pertama yang kita punya, yang kedua adalah Windows yang baru kita install. Nah, kita pilih Windows yang awal tadi kita install. Kalau ini kan yang udah kita install tadi awal masukin dengan Rufus. Nah, ini Windows kedua yang baru saja kita install dari flash disk. Sekarang kita klik. Dan pada tahapan ini kita seperti membeli laptop baru. Bagaimana itu? Ya, mengisi data diri, memberi nama, masukkan WiFi, masukkan akun Microsoft dan lain sebagainya. Dan di sini yang paling penting, tolong untuk jangan memasukkan jaringan WiFi kalian terlebih dahulu. Mengapa? Agar kalian tidak dipaksa untuk masuk ke akun Microsoft kalian. Jika kalian tidak memiliki akun Microsoft, maka kalian tidak akan bisa masuk ke dalam Windows baru kalian. Maka dari itu, saya peringatkan kepada kalian agar tidak memasukkan kata sandi pada WiFi. Nanti ada pilihan seperti itu. Untuk langsung skip saja agar Windows tidak mendapatkan, agar laptop kalian tidak mendapatkan internet dan tidak dipaksa untuk masuk ke akun Microsoft kalian. Tapi jika kalian memiliki akun Microsoft, tidak apa-apa, langsung saja dimasukkan WiFi kalian. Karena itu akan lebih simpel. Tergantung kebutuhan kalian. Pilih lagi Windows yang atas karena kita masuk ke yang baru diinstal. Tunggu sampai proses selesai. Jangan sampai dalam keadaan seperti ini laptop kalian mati. Pastikan laptop kalian dalam keadaan dicas. Jika laptop kalian dalam keadaan seperti ini mati, maka itu akan menghancurkan segalanya dan kalian harus dimulai dari awal. Dan inilah tampilannya Windows baru yang kita miliki. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Ikuti saya saja. Di sini kalau misalkan ada Indonesia, kita pilih saja Indonesia. Nah, ada. Kita pilih saja Indonesia karena kita berada di negara Indonesia. Nah, kalau ini biarkan US. Skip.
Untuk nama, bebas untuk laptop kalian tersendiri. Saya akan memberikan nama merek laptop saya sendiri. Tapi untuk kalian gak apa-apa, terserah, maka laptop pribadi kalian juga tidak apa-apa. Lalu next, untuk password mungkin dipersimpel terlebih dahulu karena kita baru awal-awal, atau terserah mau langsung lebih rumit juga gak apa-apa. Kalau saya bakal disimpelkan terlebih dahulu. Nah, klik password yang tadi kita sudah masukkan. Untuk security question, tergantung kalian, entah itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kalian bisa milihnya. Lalu ikuti prosesnya, dan sampai sinilah. Sebentar lagi Windows baru kalian akan terinstall. Tunggu beberapa saat, mungkin hanya beberapa menit, tergantung pada spek laptop kalian. Sebentar lagi, dan akhirnya Windows kalian sudah menjadi Windows yang baru. Mengapa tampilan saya seperti ini? Karena saya menginstal Windows pada versi Ghost Spectre. Jika kalian menginginkannya, versi ini dapat tersedia di website Ghost Spectre langsung. Bisa dicek dalam YouTube-nya. Nanti saya akan memberikan linknya kepada kalian. Nah, selesai. Kalian sudah menginstal laptop kalian dari awal dan semuanya akan bersih. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Semoga tutorial yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan diusahakan tutorial seperti tadi itu digunakan sebaik-baiknya. Digunakan yang untuk hal yang benar-benar seharusnya kita lakukan. Jangan digunakan jangan digunakan tidak sesuai dengan penggunaannya. Jadi kita harus menggunakannya sesuai dengan untuk mungkin memperbaiki laptop kita dari terkena virus, dan kita ingin menginstal ulang operasi sistem pada laptop kita, dan kalian akan menggunakan tutorial yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.